Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Kamu tuh gimana sih? Yang nggak percaya tuh maunya apa sih? Yang minta gratis itu DPR, Komisi 9. Bu Rika sendiri yang minta gratis. Bu Rika sendiri yang minta ada di statement untuk dijamin keamanannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos-bosku semua. Ya, masih dikit biar nggak buluk. Ya, jadi saya akan live mengenai H-1 ya, vaksin ya. Nunggu rame nih, kita bacot lagi, tidak lama nggak kayak gini kita kan. Iyalah. Buset, langsung 2000. Jadi begini ya kawan-kawan, kita akan bahas sebenarnya seberapa penting sih namanya penanganan COVID ya. Saya sudah muak ya dengan kata-kata kelinci percobaan dan bodoh amat lah, hak saya mau divaksin. Itu urusan lu semua lah, ya kan? Jadi kita akan menjelaskan dari awal. Jadi gini bos, ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi namanya pandemi ya, ini balik lagi ke awal karena hoaxnya terlalu parah. Saya nggak tahu ya sebenarnya orang-orang yang tiba-tiba dulu nerima vaksin nolak tuh nggak tahu tujuannya. Tapi kita akan bahas secara keseluruhan ya. Pertanyaan pertama saya nyatet ya. Nih nyatet nih. Pertanyaan pertama kita masuk poin 1. Poin 1 adalah, Mas, seberapa penting sih vaksin itu? Seberapa penting vaksin itu? Nah, sebenarnya seberapa penting vaksin itu bisa kalian cek. Kalau dokter-dokter yang seumuran saya itu bisa dicek Instagramnya Dokter Dirga atau Dokter Pandu, Dokter Koko, Dokter Dika, Dokter Muslim, Dokter Ning. Banyak banget ya, ada Prof Batejo, ada banyak lah pokoknya lah. Di Twitter pun banyak, di Instagram pun banyak. Jadi seberapa penting vaksin itu? Jadi gini ya bos ya, vaksin itu sebenarnya sudah ada di Indonesia dalam program imunisasi sejak tahun 70-an, dalam program eradikasi polio ya, dalam program eradikasi polio. Dan vaksin itu adalah untuk dalam rangka meningkatkan kekebalan imunitas tubuh manusia ya, supaya kalau kita tuh terkena infeksi tersebut kita tidak terjadi perburukan. Jadi kayak ya udahlah digebuki ya udah kelar ya. Nah, awal pertama ya kan, namanya suatu kasus disebut pandemi, ini masih pertama ya, nama disebut pandemi itu kalau misalkan ada sebuah penyakit yang baru dan sifatnya sangat menular. Nah, kita tahu nih COVID ini sangat-sangat mudah menular ya kan. Memang 80% nih ya, 80% itu gejalanya ringan, 20% itu gejala berat. Emang kelihatannya persentase doang. Nah, kalau misal penduduknya 270 juta, berarti kamu ada sekitar 20% dari penduduk yang akan kena dan gejalanya berat. Nah, 80% yang gejalanya ringan ini rata-rata adalah anak usia muda. Iya kan? Nah, karena disebut pandemi itu adalah bukan karena ringan beratnya, karena dia menular bos. Dan ini baru, sesuatu yang baru dan sangat mudah menular. Ini pertama nih, ini masih pertama ya, masih bahas yang pertama. Nah, supaya dalam negara itu statusnya keluar dari pandemi agar tidak terjadi infeksi terus-menerusan, maka ada disebut herd immunity. Herd immunity itu adalah suatu kondisi di mana 70% dalam sebuah populasi itu sudah terinfeksi semua. Nah, kalau misalkan kalian sok kuat kayak gini, berarti kalian mengharapkan 70% orang dari kita tuh terinfeksi. It means 270 juta orang dikali 70% bos. Ya dari 70% terinfeksi itu 20%-nya gejala berat, let's say. Jadi kalau herd immunity natural infeksi ini hitung-hitungan ya.
Kan kalian bilang 80% ringan, 20% berat. Berarti kalau herd immunity itu diharapkan 70% yang terinfeksi. Berarti 270 juta dikali 70%. Kita cek berapa ya. Ini hitung-hitungan, masih pertama nih. Saya soalnya males kalau misalkan neranginnya berkali-kali dan apa namanya kayak tanya terus hal yang sama kayak lebih enak terangin di Twitter ya kalau kayak gini. Nih 270 juta dikali 75 itu dikali 70%. Saya ulang 270 juta dikali 70%. 189 juta terinfeksi itu baru dianggap herd immunity. Dan let's say 189 juta terinfeksi ini 20% diantaranya berat, dikali lagi 20%. Berarti ada 37,8 juta yang dianggap berat, bos. Sementara vaskes kita nggak lengkap. Vaskes kita masih Jakarta sentris. Makanya pentingnya vaksinasi itu bukan bisnis, cok. Vaksinasi ini membuat orang yang gejalanya ringan itu kemungkinan berat jadi dikit. Nah, dengan vaksinasi kemungkinan herd immunity itu bisa diraih dengan cepat tanpa harus menunggu orang gejala berat. Nah, vaksinasi itu adalah banyak, ini diterangkan oleh Dokter Dirga, ranahnya Dokter Dirga. Banyak jenisnya, ada yang dari inaktif lah, ada dari inilah, dari itulah. Nah, makanya kita mengumpulkan banyak vaksinasi, banyak vaksin. Dulu saya pernah berteriak, kok kita secure duluan, kayak orang aneh. Beli dulu nggak tahu kucing dalam karung. Itu bagus, akhirnya direspon sama pemerintah. Pertanyaan nomor 2, itu pertanyaan pertama masih ya. Dan dijawab, kenapa penting vaksinasi? Karena akan penting mencegah kolapsnya sistem kesehatan kita dengan membuat herd immunity melalui vaksin. Nah, nomor 2, kenapa kok kita secure dosis duluan? Padahal belum ada, karena pembeliannya Juli dulu. Dulu saya sempat ngeritik ini di bulan September dan viral kritikan saya. Terus di framing seolah-olah saya anti vaksin. Padahal saya ngeritik. Ternyata dijawab, karena aku baru tahu kita ini rebutan dosis. Nah, kita ini rebutan dosis bro dengan 5 negara. Pertama Amerika Serikat, jelas. Kedua Inggris, ya kan. Ketiga jelas Cina. Keempat negara-negara maju di Eropa. Kita ini negara berkembang dengan penduduk nomor 4 terbanyak coy sedunia, 270 juta orang, dan kita harus 2 kali dos. Nah, maka kita secure dos. Secure dose ya membeli dari banyak pabrikan. Ada Sinovac, Sinopharm, CanSino. Yang kita kritikan kemarin CanSino sama Sinopharm kan. Nah, sekarang Sinovac nih. Sinovac yang ada dibeli itu Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan kawan-kawannya. Nah, Sinovac ini bos, sistematikanya sama Pfizer dan Moderna itu berbeda. Bedanya apa? Follow Dokter Dirga. Jelasin di sini sekalian akan terlalu ruwet, ya kan? Makanya karena vaksin tersebut rebutan, kalau kita nggak rebutan, kita ini antri 2 tahun, Pak. Dan kita akan menunggu 2 tahun tuh terinfeksi 189 juta. Ya, karena tuh paham nggak sih sistematikanya? Bukan bisnis. Lah tuh polio hilang karena kita vaksin, Pak. Polio tuh bisa dibasmi dari Indonesia tuh karena vaksin. Karena ada herd immunity vaksin, bro. Ya kan? Itu pertanyaan nomor 2. Kenapa kita secure dose? Karena rebutan dengan negara lain. Amerika Serikat sudah suntik duluan, bro. Amerika Serikat itu 22 juta orang, Pak, yang kena COVID udah. Amerika Serikat sudah vaksin COVID, ya kan? Singapura sudah, ya kan? Nah, kita, Pak, yang 270 juta, kalau nggak buru-buru remuk, makanya secure dose dulu. Itu pertanyaan nomor 2. Nomor 3. Pertanyaan nomor 2 itu ya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah, Mas Tirta, Sinovac, Pfizer, sama Moderna itu bagus mana? Gini bro, di dalam vaksin itu tidak boleh saling membandingkan. Beda. Jadi intinya, kalau efikasinya 65%, bukan berarti dia lebih jelek daripada yang efikasinya 90%. Bisa dicek di postingannya Batejo. Nih saya bacain ya. Sinovac efikasinya 65%. It means kalau dalam versi rasio rate ya, rasio faktor resikonya kalau dikalkulasi adalah si vaksin Sinovac ini bisa mencegah orang 3 kali lebih rendah untuk kemungkinan kena penyakit berat. Paham nggak bro?
Itu namanya kebal. Jadi kalau si COVID-nya masuk ke kita nggak akan jadi berat. Ngebuat orang jadi nggak berat. Kenapa? Karena ada 20% bro. Kita nggak tahu 20% ini yang gejala berat. Kembali lagi di poin pertama. Orang yang kena COVID 80% tuh bisa ringan, 20% berat. Nah, vaksin Sinovac ini diharapkan bisa melindungi yang berat bro. Itu bro, masalahnya tuh itu. Saya kuat, saya nggak butuh vaksin, ngerti. Tetapi vaksin COVID ini, entah Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, apalah itu semua, itu berfungsi untuk melindungi yang berat ini bro, yang 20% ini. Ya, 20% ini yang dilindungin bos. Ya, paham nggak? Jadi vaksin ini, vaksin COVID ini berfungsi. Kalau kamu kena COVID, kamu nggak akan jadi pemberatan masuk di 20%. Sehingga tidak memberatkan fasilitas kesehatan. Paham bro? Itu masuk 65% efikasi. Safety-nya Sinovac, nih saya baca ini ya. Pfizer itu 90% bro. Makanya Pfizer ditujukan lansia. Karena ini langsung untuk grade yang berat. Cuman dia KIPI-nya lumayan tinggi. Karena safety dan efikasi itu berbanding lurus. Semakin tinggi efikasinya, semakin tinggi pula KIPI dan faktor resiko KIPI-nya. Ini saya baca di Prof. Tejo ya. Efikasinya Sinovac itu sekitar 65,3% di Indonesia ya. Ya, 65,3%. Lalu tapi faktor resikonya si Sinovac ini adalah 0,1%. KIPI-nya 0,1%, itu rendah banget bro. Jadi Sinovac ini kelebihannya safety bro. Makanya disasar untuk nakes. Nasanya untuk warga gratis bro. Nah, si Pfizer itu 90%. Tapi ada tapinya, 95% dia. Tapi efek samping level 3-nya Pfizer tuh 1,5% dan Moderna 4,1%. Dan asal kalian tahu, dalam berita terbaru, rapat dengan anggota DPR yang tidak di blow up, Direktur Pfizer itu meminta pemerintah kita membebaskan hukum Pfizer dan Moderna dari efek samping vaksin. Beda sama Sinovac. Paham nggak bos dari sini? Itu rapatnya kemarin bro, hari Selasa. Rapat dari Selasa bersama Komisi DPR, itu Direktur Bio Farma sudah curhat. Pfizer dan Moderna ini masih dalam negosiasi 50 juta dosis. Dikarenakan Direktur Pfizer ini meminta dia dibebaskan dari tuntutan hukum kalau ada KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Loh, lah pemerintah kita nggak terima dong. Loh, aku mau beli kok kamu nggak mau nanggung side effect. Makanya nego-nego terus. Sampai Pfizer mau menandatangani fakta, dia mau menanggung side effect. Makanya Sinovac itu resiko safety-nya 0,1% KIPI-nya. Ada di Batejo ada, efikasi 65%. It means kalau orang kena COVID kalau orang habis di Sinovac, dia pun kena COVID, kemungkinan untuk kena gejala lebih berat itu 3 kali lebih rendah daripada orang normal. Jadi kemungkinan kalaupun kena itu OTG. Jadi kita bisa bagus bro, bisa aktivitas, bisa event ya kan, bisa nongkrong, bisa apapun gara-gara ini kalau sudah 70%. Untuk mencapai 70% butuh waktu 15 bulan. Makanya karena nggak cukup, belinya dari banyak pabrik. Ayolah bos, kamu tuh kalau berpikir yang jangan apa-apa kayak tolak vaksin. Sekarang saya tanya, kalau tolak vaksin, apa yang menjamin Anda bisa fasilitas kesehatan tidak ambruk? Kalau Anda bilang di COVID kan, gini bro, isu keempat, isu bisnis vaksin. Bro, vaksinnya aja gratis. Sinovac itu gratis. Kalau mau beli sendiri, nanti rumah sakit swasta baru diizinkan. Per Juli 2021 baru impor. Ini gratis. Kalaupun kalian nggak mau, ya kan? Sekarang kalian bisa telepon rumah sakit, itu isu pengcovidan. Nggak ada isu pengcovidan. COVID itu kalau ringan, isolasi mandiri. Apa pengcovidannya? Hah? Banyak berita rumah sakit nggak bisa bayar insentif bro, karena utang semua. Ya kan, kalau misal pengcovidan, saya naik Jaguar ini nggak beli dari cuci sepatu bro. Saya udah punya Ferrari 10 sama tank 100 kalau ada isu pengcovidan. Nggak ada namanya isu pengcovidan.
Ya kan? Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek di Twitter itu setiap hari para pasien banyak yang curhat nggak dapat ICU. Loh, kenapa ICU? Gini, kita balik lagi poin 1. 20% orang yang kena COVID itu bisa gejala berat. Berarti ada banyak nih, vaskes kita bed occupation rate ya itu nggak cukup. Kenapa kok COVID yang berat tuh auto rata-rata masuk ICU karena butuh ventilator. Nah, kalau misalkan ruangan ICU penuh sama pasien COVID, gimana orang pasien stroke? Hah? Gimana pasien stroke? Gimana pasien gagal jantung? Hah? Gimana orang pasien cedera kepala berat? Gimana pasien-pasien dengan kayak infeksi sistemik, SIRS? Hah? Atau orang dengan cancer? Mereka nggak dapat ICU, Pak, gara-gara pasien COVID semua. Please lah. Kamu tuh gimana sih? Kalau mau pengcovidan, ngapain? Ngapain? Apa untungnya kita mengcovidkan pasien? Jawab. Duit. Kalau emang duit, teman-teman saya sudah kaya raya semua. Ngapain, bro? Ngapain kita mengcovidkan? Jawab yang buat isu pengcovidan. Kalau emang ada isu mengcovidkan, sebut oknumnya. Hah? Kalau habis vaksin, konser, Slipknot bisa jalan bro semua, asal 70%. Terus kamu mau nolak buat apa? Hah? Buat apa? Jawab solusinya. Ya kan? Ini nomor 4, ngapain isu pengcovidan? Gak ada isu pengcovidan itu, ya kan? Nomor 4 isu saya jawab. Isu kelima, Dok, Sinovac itu apa maksudnya? Ya ini saya bilang nih, kandungan Sinovac. Kesel banget ini ya kan? Orang nggak tahu apa-apa, kor-kor semua. Hah? Percaya sama info-info di YouTube? Kau kira apa kau? Ha? Pertama, kelinci percobaan. Nih, dari Instagram Dr. Dika. Bos, kelinci perkorban itu diuji klinis fase 1. Hah? Uji klinis itu ada 5. Lu tuh gua kuliah tuh susah payah bro buat belajar. Belajar bro, sini tuh belajar buat kumlot ini. Nih, Instagram Dr. Dika nih. Bro, namanya uji klinis itu ada 5 tahap. Kelinci percobaan itu di tahap 1 dan preklinis, bro. Preklinis dan tahap 1. Kelinci percobaan itu di preklinis. Itu dari bulan Juli itu kelinci percobaan dan bukan di manusia. Kalau preklinisnya sukses, tahap 1 sukses, tahap 2 sukses, baru namanya uji efikasi. Uji klinis tahap ketiga itu mengecek tingkat efektivitas. Kamu tuh gimana sih? Yang nggak percaya tuh maunya apa sih, bro? Dulu saya mengkritik karena berbayar, bro. Tapi kalau gratis saya dukung. Kalau berbayar saya nggak dukung. Kenapa? Karena kesehatan adalah hak segala rakyat. Negara harus hadir menjamin kesehatan rakyatnya, makanya gratis. Yang minta gratis itu DPR, Komisi 9. Bu Rika sendiri yang minta gratis. Bu Rika sendiri yang minta ada di statement untuk dijamin keamanannya. Sudah ada 3 negara yang mengeluarkan rilis, Turki, Indonesia, Brasil. Efikasinya udah keluar, safety-nya udah keluar. Pfizer udah keluar, Moderna udah keluar, terus maunya apa? Siapa yang mewajibkan? Isu kewajiban itu belum diketok palu. Saya lagi berjuang mati-matian menyuarakan ke Menteri Kesehatan agar tidak diwajibkan, fokusnya edukasi. Sekarang saya tanya, 70% herd immunity, kalian pilih kolaps nih pakai natural infeksi, kalian kuat. Emang, karena 80% itu kuat. Lah 20%-nya bro, 20% itu gede bro. 20% dari ratusan juta penduduk Indonesia tuh gede. Lu pikir pakai kepala dong. Gimana caranya 20% orang gejala berat masuk ICU semua? Pengcovidan matamu. Pengcovidan dari mana bro? Yang ringan di rumah, yang sedang aja di rumah. ICU penuh pasien berat. Sekarang orang sesak napas berat. Udah jelas COVID ininya, swabnya. Terus sekarang pengcovidan apa? COVID itu 2 minggu bro. Dokter tuh ngurus COVID ruwet, mending urus penyakit lain. Kalau ICU penuh, yang ruwet siapa? Pasien lain. Supaya ICU nggak penuh, harapan kita adalah dengan vaksinasi. Biar orang yang kena COVID tidak masuk ICU. Bisa di rumah bro.
Kalau semua 70% sudah tercapai, kita bisa konser, kita bisa apalah yang kau pingin itu bisa semua. Terus apa yang kau halangi? Proyek, kan? Itu nomor 4, nomor 5. Kenapa Pfizer tidak duluan? Jadi Pfizer sama Moderna itu masih negosiasi sama pemerintah. Ada beritanya di Google. Kemarin Direktur Bio Farma beberapa hari yang lalu itu Zoom meeting dengan DPR Komisi 9. Ada beritanya. Dan Direktur Pfizer mengatakan, gua mau tapi kebal hukum. Lo ya bisa bro. Negara Indonesia itu negara patuh hukum. Kalau gua mau, lu orang mau produknya gua beli, ya lu harus menanggung side effect-nya. Seperti itu bro. Lu digratisin aja ribet. Maunya apa? Sok kuat lu, sok edgy lu, ha? Lu kalau nggak tahu apa-apa udah belajar aja gitu loh. Kamu tuh mau apa sebenarnya? Saya takut divaksin apa sih? Udah lulus tahap kedua gitu loh. Microchip apa? 5G, 6G apa sih? Nomor 6, Pak Terawan menolak tanda tangan. Bro, saya kasih tahu ya, kebijakan vaksin itu dibuat dari lama. Dari lama. Bukan Pak Budi, bukan Pak Terawan, udah dari lama. Itu kebijakan bersama. Kenapa Pak Terawan dulu nggak mau tanda tangan? Karena uji keamanannya belum keluar. Kamu tuh jangan framing sembarangan. Pak Terawan itu yang diskusi pada tanggal 7 sampai 12 Desember bersama anggota DPR. Pak Terawan yang menerima usulan DPR agar vaksin digratiskan. Ada beritanya. Kebijakan vaksinasi itu bukan kebijakan satu orang. Bukan kebijakan Pak Menkes. Kebijakan banyak orang, bro. Lu framing Terawan menolak tanda tangan. Ya pada waktu bulan Agustus siapa mau tanda tangan? Gua aja ngelawan, bro. Pada waktu itu yang kritik gua Pak Yuri, Pak Terawan. Kita kompak menolak karena apa? Belum ada uji klinis tahap 3, bro. Ya Allah. Lu framing gila. Pada Desember yang vaksin itu Pak Terawan mengatakan bersama pemerintah. Pada waktu itu 70% gratis, 30% bayar. Vaksin mandiri. Habis itu Pak Jokowi dan Pak Terawan merevisi jadi gratis semua. Pak Terawan harus setuju. Urusan reshuffle, urusan presiden, jangan lu politisasi. Lu gimana sih baca berita setengah-setengah? Kuota lu buat apa? Kuota tuh lu buat apa? Kuota tuh lu buat apa? Edukasi marah-marah? Ya jelas marah lah. Gua kuliah lama-lama 5 tahun, 6 tahun kok kalah sama YouTube. Kalah sama broadcastan hoax. Lu paham gak sih kalau lu mau konser, lu gak sosok kuat. Lu jalanin aja vaksin gratis. Gratis kok ribet. Lu maunya apa? Kemarin bulan Maret minta beres. Sekarang maunya apa? Blok-blokan dibuka. Lu pengen gua mati, bos? Berita kok berita kok judul aja. Lu tuh yang ngehujat gua tuh di Instagram doang. Di Twitter rata-rata lu butuh makan ya divaksin gratis lah. Gimana sih? Gratis, bro. Apa masalahnya, bro? Uji keamanannya aman, lu terserah lah gratis, bro. Lu mau makan kan? Ya udah gratis vaksin, beres. Beres, bro. Apa salahnya, bro? Kemakan hoax terus. Lu tuh mau sampai kapanpun protes, lu nggak vaksin tetap PSBB terus. Lu gimana sih jadi orang? Yang bilang Pak Terawan nggak tanda tangan tuh sokap. Pak Terawan pada waktu itu nggak tanda tangan karena nggak ada uji keamanan. Belum keluar uji keamanannya. Wajar dong. Saya juga kok pada waktu itu nolak. Tapi kenapa berubah? Karena EUA-nya keluar dan 7 Desember statement beliau itu viral. Jadi jangan di framing seolah-olah ini pro Terawan, anti Terawan, pro Pak Beges, anti Beges. Kamu kok belajar setengah-setengah. Apa sih? Apa yang ditakutin sih? Kau tuh mau apa? Politisasi anti pemerintah. Kamu itu kalau mau cari masa anti pemerintah nggak gini caranya. Ini sila kedua, bro. Itu yang saya bilang, framingnya parah, bro. Nomor 6 nih, nomor 1, 2, 3, 4, 5 udah tuh. Nomor 6 nih, nomor 6. Nomor 6. Bro, yang soal statement Bu Rika nih. Ini saya bilang nih ya. Ini saya bilang. Di DPR itu mengkritisi Komisi 9. Pada waktu itu DPR mengatakan, bro, kalau vaksin keluar EUA-nya. Dia dilakukan. Bro, kalau vaksin jangan buru-buru.
diundurin sama Pak Jokowi. Bro, kalau vaksin kalau bisa itu apa namanya gratis dilakukan. DPR bilang kalau bisa yang disuntik DPR dulu, jangan nakes, dilakukan sama pejabat. Sekarang tiba-tiba ditolak, wajar dong bro, marah gila. Kalau lu nolak kayak telur nih, telur dari awal nolak, gue nggak senggol, itu pilihan lu bro. Adu debat aja nggak apa-apa. Lah ini orang awal-awal nerima tiba-tiba nolak, udah datang maunya apa coba? Kenapa saya marah nih sama ini nih orang-orang Komisi 9 nih? Kemarin saya diskusi dengan Bu Neti, itu Komisi 9, 2 hari lalu saya live sama Bu Neti. Saya sama Bu Neti itu edukasi di PP kami. Bu Neti yang bilang mendukung. Lah sekarang besok 2 hari kemudian Komisi 9 bilang saya menolak. Iya toh. Sanksinya aja belum diketok. Siapa yang bilang vaksin disanksi? Belum diketok palu bro. Belum. Nah sekarang Komisi 9 yang bilang sendiri kalau vaksin gratis, pejabat dulu, diuji keamanannya, sama Pak Terawan dilakuin pada waktu itu. Pak Terawan gratisi, ya kan? Uji keamanan dilakukan, dirilis pas Pak BGS, estafet doang itu. Terus tiba-tiba sekarang H-1, kami menolak vaksin, sok pahlawan kau. Gimana sih sok pahlawan kau itu? Kau yang nyuruh gratis, sekarang kau tolak, mau kau apa? Emosi lah kami yang di lapangan lah. Kau tuh yang jelas lah. Dulu Omnibus Law juga kayak gitu. Omnibus Law juga kayak gitu. Kau sahin diam-diam. Sekarang maunya gimana nih bro? Pusing nih Palawa kalau kayak gini bos. Orang lapangan kau suruh kayak gitu. Pusing bro. Ini sudah edukasi vaksin kau bilang tolak. Yang suruh edukasi vaksin siapa? Elu sendiri. Komisi 9 ada beritanya. Yang ngomong ya Bu Rika sendiri. Sama teman-temannya bilang vaksin itu diedukasi dulu, jangan buru-buru, pastikan keamanan untuk rakyat. Lah sudah dilakukan, sudah ini tiba-tiba H-1 kami menolak vaksin. Framingmu loh toh. Kau tuh pengen bola jalan apa enggak? Ngomong dong, ya kan? H-12 jam kemana selama ini? Kenapa nggak bilang dari Desember tanggal 7 ketika lu ngomong? Kenapa pas rapat sama Pfizer gak ikut gak ngomong? Nah, apa sih? Impostor lu, Pade lu, emang bener kata-kata orang impostor lu, DPR lu, gimana sih bro? Lu Komisi 9 yang bener dong. Lu dulu cerita katanya suruh gratis, pejabat dulu, lu yang bilang jejak digital ade. Lu yang bilang ke Pak Terawan. Lu yang bilang ke Pak Terawan kalau bisa gratiskan semua, digratiskan semua. Pak Terawan kalau bisa edukasi dulu. Pak Terawan kalau bisa EUA dulu. Dilakukan semua. Lu tolak, mau lu apaan? Lu mau rakyat mati apa? Lu mau rakyat mati? Lu mau nakes mati? Sia-sia gitu bos. Udah lebih dari 600 nih nakes mati. Lu semua apaan? Kasih solusi dong. Kritik doang bisa. Gua kalau kritik doang juga bisa gua. Kasih solusi dong. Enak aja, udah gratis aja nyolot lu Pade. Efikasi nih bro, keamanan bro. Kalau lu protes di uji klinis doang kagak apa-apa lah. Kenapa Tirta Pro vaksin gue dibayar gila lu. Gara-gara vaksin event gue bisa jalan yang UMKM. Gue buat pameran sepatu bro, gue juga bisa jalan. Teman-teman gue musisi bisa jalan. Toko gue susahnya bisa jalan. Gue berharap itu, bukan duit bro. Kalau gue dibayar pemerintah, gue udah kaya raya anjir. Gue udah punya apapun sekarang. Gue beli mobil bekas dari cuci sepatu, lu tuduh covid. Gila lu Pade, lu gila. Dapat duit dari mana gue? Nih baju brand lokal, ya kan, sepatu bekas. Nih sepatu bekas nih bro, beli second-hand thrifting. Lu pikir kalau gue kaya dari covid ngapain gue beli bekas? Hah? Gue gak sempet buat konten TikTok anjir. Pusing balawe lu, marah-marah nih gue, gila lu. Apa yang mau laporin lu ITE, DPR? Lu yang harusnya gue laporin gila. Lu melanggar UU kemanusiaan lu. Vaksin itu lu tolak gila lu. Vaksin itu harus diterima lu. Gue gak wajibin, tapi lu pikir pakai logika. Gue di bulan Agustus sama September nolak jelas karena gak keluar uji keamanan. Pak Terawan pun sama. Desember kenapa kita nerima? Bukan mencela-mencela karena diturutin bro. Tes tim ini dinamis. Gimana sih? Itu nomor 6 tuh. Rusak nih framing nih. Lu kalau mau debat politik gak apa-apa, jangan di sini dong. Nomor 7 nih, nomor 7. Nomor 7 nih. Nomor 7.
Sinovac ini udah gue bilang efikasi 65%, efektif untuk mencegah yang ringan jadi berat, ya kan? Dan dia safety-nya tinggi, maka diberikan ke nakes dulu yang faktor resiko, bro. Sama yang usia-usia muda, yang lansia dapat Pfizer kalau dealingnya udah bagus nih. Kalau direkturnya ACC saat efek ditanggung baru Pfizer Moderna, bro. Lu semua nanti ditanggung nih sama Sinovac gratis. Pusing nih, ya kan? Nomor 6 nih, ya kan? Makanya disuntik nakes dulu tuh. Gua kenapa disuntik gak mau di istana? Gua tuh relawan. Gua mau disuntik ya di puskesmas. Gua disuntik di puskesmas Ngemplak, Sleman gua. Ya kan? Kenapa gua pertama? Gila, gua bantuin Dinkes Sleman udah dari 2014. Dari zaman gua koas, bro. Makanya gua ke Sleman. Kenapa pejabat negara disuntik duluan? Yang minta DPR. Yang disuntik pertama pejabat tuh DPR. Makanya Pak Joko Widodo disuntik pertama. Baca statement DPR, ada lengkap. DPR Komisi 9 minta Pak Jokowi disuntik pertama di ACC, ditolak sekarang. Gimana lo? Terus nomor 7, Dok, vaksin lokal ada vaksin merah putih. Itu untuk melengkapi nanti. Vaksin merah putih ada yang buat Profesor Ahmad Subandio dan kawan-kawan. Di mana? Di Eijkman Lab. Lu mau bantah apa lagi? Lu kalau mau debat sama gue pakai narasi ilmiah dong. Apa alasan lu nolak? Bisnis, gratis bisnis. Lu mau nolak mau apa lu? Menterinya bukan Menteri Kesehatan, wamennya Pak Dokter Dante. Menteri sama wamen sama, lengkap, saling melengkapi. Apa kurangnya? Dokter Tirta anti Pak Terawan. Lu ngapa saya nggak anti Pak Terawan? Oh, beliau adalah satu alma mater sama saya, UGM. Gajah Mada, kok bisa anti-antian tuh apa? Kamu itu gak usah politisasi. Kalau mau berpolitik jangan pakai COVID. Tuh nomor 7 tuh ya. Tuh. Kalau lu mau follow-follow nih, Dokter Dirga tuh di follow, Mbak Tejo tuh di follow, Nirwan Anestesi tuh Twitter. Di Twitter orang kagak ada ini yang toksik kayak gini. Vaksin COVID, sales vaksin, apa lo sales vaksin? Dibayar aja kagak, sales vaksin. Dibayar apa sales? Namanya sales dibayar. Buktiin ke gua, sepeser pun gua gak terima. Sepeser pun gua melakukan ini demi kemanusiaan. Semplol kabeh. Nuduh dibayar, nesu ya aku bro. Hamin siji vaksin gak kisro kabeh. Gratis saja nolak, sok belagu lu. Apalagi bayar lu. Gak terima sama gua, cari di toko gua, ayo debat. Lu kemarin setahun kasih solusi aja kagak, framing mulu. Gua tuh bisa bongkar tuh akun-akunnya nganti COVID tuh siapa. Males gua tapi. Ya kan? Mau kesel gua. DPR ini Komisi 9 nih, dari awal bulan Maret dukung masyarakat gak apa-apa kena corona. Apaan? Tiba sekarang Komisi 9 buat Komisi 9 nih, yang terhormat nih Komisi 9. Lu tahu kagak ICU penuh? Lu tahu nggak ICU penuh? Lu tahu nggak banyak nakes wafat? Lu tahu nggak masyarakat mulai kesusahan cari rumah sakit? Lu tahu nggak masyarakat nggak bisa makan karena banyak orang-orang event? Terus lu kasih solusi apa? Tugas kritik doang. Lu kalau mau jadi kritik gak usah jadi DPR, jadi kritikus bro. Komentator tuh, nonton tuh MU Liverpool, komentator tuh, lu pantasnya tuh, dewan komentator. Kalau lu perwakilan rakyat kasih solusi dong. Lu tolak H-1. Lu maunya apa tolak H-1? Lu kasih solusi dong. Ini gimana jawab pertanyaan gue, wahai Komisi 9 DPR. Lu pernah ke ICU apa kagak selama 4 bulan COVID? Lu tahu nggak penuhnya kayak apa? Atau yang kedua, lu pernah nggak ke puskesmas? Atau lu pencitraan terus di atas kursi singgah sana lu itu? Hah? Atau yang ketiga, lu pernah nggak ketemu rakyat? Susahnya orang event kayak apa? Orang-orang event tuh berharap dari vaksin bro. Orang event, semua IO nih, asal lu tahu yang nonton event, itu semua berharap dari vaksin. Berharap herd immunity dari vaksin sehingga event bisa jalan. Gak ada ngaso gue bro.
Mana ada, ayo debat. Gue tantang nih DPR nih. Komisi 9 ayo, semua komisi 9 debat sama gue sendirian. Berani gue, gak dibayar gue. Lu makan uang rakyat, gue donasi ke rakyat malah. Ayo, lu mah dipilih dari wakil rakyat. Pansos lu pada di ending-ending so edgy lu, anti vaksin. Kalau mau konsisten kayak telur tuh. Kalau misal lu kayak telur nih, gue sebut nih, kalau burik kayak telur nih dari awal nih, anti mainstream gak apa-apa, pilihan. Tapi lu anti mainstream H-1 bro. Lu mau ngapain anti mainstream H-1? So edgy, saya siap bayar sanksi. Lu kaya, lu seolah-olah mendukung sanksi lu. Gak ada sanksi bro. Gue gak mendukung sanksi bro. Ayo sini, semua komisi 9 debat sama gue. Datang gue ke istana, ke DPR. Istana kan pemerintah ya. Gue datang tuh ke rapat paripurna, satu lah semuanya. Ayo sini debat. Gue kasih tuh semua curhatan, semua nakes. Setelah debat, lu ikut gue ke ICU. Gue tantang semua komisi 9 DPR. Woi, wahai komisi 9 DPR, lu kalau duduk di istana doang nih, gue juga seneng. Lu ikut gue sekarang. Kemana? Tur semua puskesmas. Tur ke 100 puskesmas, ayo ikut, lu kan punya duit, tur puskesmas, temuin rakyat di kelas paling bawah, kelas pertama, baru lo boleh keluar-keluar lagi. Gak ngerti apa-apa anjir. Pusing lu mau aman kan, ikut dong vaksin dong, murah gratis lagi bor. Terus nomor 9 tuh, ya nomor 9 nih, yang kemarin ngata-ngatain gue pansos cari panggung gara-gara gue nyenggol Mbak Meli. Bro, lu tahu gak definisi face shield sama ice shield? Gue nih cari makan dari sepatu, bukan dari entertain. Toko gue 100, pegawai 400. Gue gak butuh narasi dari panggung kayak gini. Lu mau follower gue ambil. Asal lu tahu ya bro, gue kesel gara-gara apa nih. Bro, ada 4 artis kena covid dalam waktu 2 minggu. Ya kan, lu pakai ice shield. Tahu ice shield apa enggak? Beda sih sama itu beda nih. Bukti orang jalan nih. Sini hidup di Blok M setahun. Wong jalan gini nih bro. Kau ngerti esit ah? Kocok-motor saya bertang lo bro. Ya kan? Kenapa kita marah? Rakyat gak pakai masker kena denda bro. Lu tahu gak rakyat gak pakai masker kena denda? Mana keadilannya bos? Gua ini di lapangan ngerti rakyat diuber-uber, angkringan dibubarin, rumah makan dibubarin, gara-gara nggak patuh protokol. Terus gara-gara konten dan entertain lu boleh pakai ice shield doang. Gua kritik salah, digas. Kalau gua salah, gua minta maaf, simple bro. Tapi tunjukin salah gua di mana. Capture foto orang, foto gua nih di capture fans MU, nggak marah gua bro. Foto Pak Jokowi di capture banyak orang, nggak marah bro. Itu ice shield bro, bukan face shield. Dan ada kewajiban bro dari UU bro, Permenkes dan Impres, instruksi presiden mengatakan patuh protokol. Yang ngomong presiden mengatakan kita wajib protokol. Gue salah sebagai warga negara menerapkan aturan presiden. Muka gue aja diedit sama MU, gue gak marah bro. Yang nurut tuh instruksi presiden. Gue cuma pengen keadilan. Orang di bawah nggak bisa makan bro, karena protokol. Ya wajar dong gue tanya, ini kok pakai ice shield, face shield, di aturan masih face shield, itu pun masih ditolak sama dokter. Tirta pansos, gue berteriak dari Juli bro. Lu google dong gue dari mana, 2014. Gembel gue di Mendawai bro. Usaha gue dari 2009, pansos apaan? Terkenal dari persepatuan kok pansos. Rakyat itu lu tahu nggak didenda 250.000, penggo sampai 250.000 tuh gara-gara covid, gara-gara pakai masker. Lu pakai air enak bro, lu artis, nggak pernah diapa-apain. Gua rakyat jelata, pengen keadilan doang gua duh. Mana sih bro? Goreng-gorengan apa sih goreng-gorengan perkontenan apa sih? Lu kalau mau follower gua ambil sana follower. Gua masih punya Twitter Nih nomor 9 yang terakhir. Dok, habis vaksin menang gak kita? Kalau sudah 70% lu bisa menang. Sampai belum kelar, ya lu protokol bro. Masker cuci tangan apa susah?
Masker cuci tangan tuh nggak susah bro, pakai masker cuci tangan nggak susah bro. Yang mewajibkan presiden, ada beritanya instruksi presiden, WHO juga tuh, ID, Kemenkes semua. Di Korea tuh nyuruh gampang kok, sini susah banget sih. Sok kuat lu Pak Ade. Lu belum pernah tahu sih COVID di ICU kayak apa. Gue 19 kali swab, gue keliling, gue udah ke 17 kota, gue ketemu relawan semua. Ya kan, apa? Pakai masker, cuci tangan, kejauhi kerumunan sampai 15 bulan. 15 bulan 70%, kelar bro lu Pak Ade bro. Aman, enak bro. Jangan memperlambat, lu semakin nolak-nolak kelarnya lama-lama ini. Sampai 2030 mau lu. Sabar. Kemarin ada yang ceramah, Tirta kalau ceramah jangan teriak-teriak, orang dalam ini bro. Ini budaya gelak-gelut bro, rene ute-utean. Baywan sengkel ijen-ijen. Kebiasaan ngene tanah Sleman Karanganyar iki bro, Jawa Tengah DIY bro. Geger bro, iki lho. Piye toh? Haji Lai. Sak senengku cangkeman kaya Allah. Wong pener kok. Kene pener kok. Pener rasa wedi bro. Sing 10. Sing 10 iki bro ya. Bro, kowe kabeh yo, kalian semua yang masih nuduh saya cari duit dari Covid. Tokoku itu tutup itu. 2020 aku rugi miliaran do. Aku ki gor pengen pandemi kelar, ben aku iso ketemu karo anakku. Ngerti bola? Setahun aku cuman ketemu anakku tuh 3 kali. Tahu gak? Saya tuh cuma pengen pandemi kelar biar saya bisa ketemu anak. Sampai tuh enak bisa ketemu anak tiap hari. Tuh semua tuh para orang-orang yang anti covid, sok-sokan kuat. Lu enak bisa ketemu orang tua lu. Gua nih ketemu orang tua gua tuh ketemu orang tua nih cuma setahun sekali tau gak? Gak boleh gua ketemu orang tua gara-gara nyokap bokap gua usia 60 tahun. Gua tuh cuma pengen pandemi kelar biar gua tuh bisa ngumpul sama keluarga. Tahu gak lu semua? Gua cuma pengen event gua kelar. Gua pengen event gua ada. Gua pengen teman-teman gua musisi main lagi. Gua cuma pengen main lagi sama teman-teman gua tanpa harus khawatir. Tahu gak lu bro? Lu enak, lu tahu gak perasaan seorang bapak ketemu anak cuma 2 kali setahun? Kenapa gak boleh? Emang gak boleh. Anak gue masih kecil-kecil, beresiko katanya. Bokap gue 60 tahun. Lu pernah ngerasain kayak gitu? Temen gue mati 4 bro, guru gue mati 2. Puas lu? Enak lu, koar-koar lu, enak jidat lu di sana tuh anti covid. Lu bilang masker itu kalau nggak kuat, bro, yang wajib itu Pak Presiden. Lu enak lu punya uang banyak lu. Lu enak punya uang foya-foya beres lu. Lu pikir gua, gua punya uang tapi lu nggak tahu yang di bawah kayak apa. Pikir dong pakai kepala dong, ngomong yang logis. Lu tahu kalau ketemu orang tua nggak bisa. Lu tahu teman-teman gue nggak bisa ketemu orang tua. Lu tahu berapa orang nggak makan, PHK. Temen gue dead stock 64 miliar lah beli sepatu gak laku. Lu tahu impor kita ditahan semua, nggak bisa ngambil barang banyak karena protokol. Lu tahu WNA nggak boleh ke Indonesia lagi sampai air. Nggak bisa pakai sabar bro. Gila lu semua, lu nggak tahu ya. Indonesia itu dipandang buruk bro di luar. Lu semua sok kuat semua. Bergerak di bawah keamanan palsu. Lu tahu nggak kita diblok sama banyak negara bro? Kita tuh WNA sampai takut ke sini. Lu bilang apa coba? Lu tahu PSBB nggak kelar-kelar gara-gara apa? Gara-gara tingkah lu pada yang sok kuat. Dah malam nggak peduli gua. Berantem gua sama tetangga, gua nggak terima, nggak apa-apa, gua aspirasi. Gila lu, Indonesia tuh dipandang sebelah mata bro sekarang. Gila, kita nomor 1 Asia Tenggara angka Covid. Medali emas SEA Games kita. Lu pikir presiden kita gak mumet? Lu kalau mau dukung negara ini, dukung dong programnya yang bener. Kalau kritis, tapi kalau bagus dukung. Jangan lu anti pemerintah lu semuanya tolak. Abaikan politiknya. Lu mau goreng gua, silakan goreng aja. Gua mati tinta lain masih ada bro. Gua mati masih ada yang lain.
Gimana sih? Lu tahu nggak resiko relawan? Digaji kagak, bro. Gue berteriak terus kenapa? Karena lu pade masih ada yang sok kuat. Gue udah bilang di poin pertama tadi, 80% ringan, 20% berat. Lu gimana sih, bro? Pak Dhani Amrun Ibrahim, staf ahli presiden, gue kritik, bro, di depan TV One. Dia senyum-senyum terima, bro, kritikan. Apa sih? Gue tuh bisa dicari di toko, bro. Lu gak terima, cari aja gue di toko. Simple, bro. Santai. Gak takut gue. Gila lu. Nah, rakyat kecil Asia, bro, di bawah, bro. Lu yang kaya-kaya apa susahnya sih vaksin gratis? Kalau yang di bawah-bawah kadang nggak sampai edukasi, gue masih anggap wajar. Makanya gue tidak pernah mewajibkan vaksin. Gue mengedukasi. Ngedukasi. Kan tidak bisa dipaksa. Ini demi kemanusiaan. Gila, safety kok. Lu kemarin nantang gua, Tirta ayo vaksin pertama. Gua udah ladenin, gua vaksin pertama live. Lu salahin lagi, katanya gua sales vaksin. Gua nggak dibayar. Baju gua masih Anastrap nih murah nih dari Bandung. Gua nggak dibayar, bro. Gua lakuin ini biar gua bisa ketemu anak gua. Gila, anak gua kecil-kecil, bro. Masih umur 5 tahun sama 2 tahun. Toko gua butuh gua, pegawai gua butuh gua. Gua buka toko ke pending semua, event gua ke pending. Ya kan, gua cuma pengen normal. Nyokap gua gagal jantung, bro. Nyokap gua ke rumah sakit aja takut. Gila lu, bro. Suzon lu parah, bro. Lu nuduh gua pansos macem apa, bro? Duit aneh, gak ada duit, anjir. Endorse macam apa, Get No Shop, Big Boss Kongsi itu udah dari 2 tahun lalu. Susangker punya gua, Komodium punya gua, Jaguar gua udah beli dari lama, Mini gua beli dari lama dari bisnis, BM gua beli dari lama. Pansos apa, anjir. Emang gua mentalnya kayak gini, anjir lah. Lu gak terima buy one single, anjir. Single aja, bro, selesaiin cara jalan. Tapi jangan panggil-panggil silop lah sama UITE. Lu kasih gratis aja marah. Bro, ya kan, lu semua yang punya duit nih, ya kan, gak usah banyak blacot. Lu tinggal terima aja tuh vaksin, protokol, kelar masalah. Hoax lu terima, nakes gak lu terima. Santai, bro, ya kan, gue yang gak santai. Lu kalau gak terima sama gue, saya enggak, bro, buy one, bro, ayo. Gak usah adu bacot medsos, saya enggak, bro, temu, ayo. Gak usah bawa silot tapi boyong-boyongan. Selesain cara lawas lah. Jalur tengah, ayo mau mana? Lu ngejek-ngejek gue pansos. Gila lu, mata lu peyang pansos. Pansos nih pansos. Gue dari awal lo, bro, bantu lo, bro. Dari 2014 gue kayak gini lu bilang pansos. Jelas lu semua, 10 poin vaksin. 14 Januari gue vaksin. Besok Pak Jokowi vaksin, ya kan? Besok Pak Jokowi vaksin, gue live juga tuh 4 kali berturut-turut tuh, edukasi semua tuh ya. Lu lihat pantengin semua tuh Pak Jokowi vaksin tuh, ya kan? Kepala negara vaksin, yang minta siapa? DPR sama lu semua. Udah diturutin sama Pak Presiden, Pak Presidennya vaksin. Lu ikutin tuh videonya besok. Besoknya gua tuh vaksin, gua live Instagram lengkap, gua unboxing semua. Paham lu? Kalau sampai minta apa lagi, pusing gua minta lu balik. PSBB efektif. Nomor efektif. Kowe kabeh do. Apa? So edgy lah. Saya ngombe sik to. Ngelai. Saya nuduh aku pansos di sana. Aku ora butuh panggung. Toko kowe sokeh. Ora butuh panggung aku kuwi. Ajilah. Terus ijine corona rawat dibengi. Jam malam aku ora setuju. Aku wis ngomong kan Ben, aku udah bilang dari dulu aku tuh gak setuju jam malam. Saya pro vaksin P karena sudah terjamin keamanannya. Arepmu main goreng aku ora peduli. Hajilah.
ini vaksin nih. Aku live tanggal 14, Pak Jokowi tanggal 13. Rasa cangkeman aneh-aneh. Ya, kowe main goreng pansos mau apa arepmu? Ya trimo senggel. Kowe sera trimo iki sing bacoti aku, senggel tak enteni. Jalur tengah, Pendawe, Senayan, Cang, Tebet. Rene Jogja wak tampani, Bro. Babak blur apa-apa, abahku oke, aku mati ben. Rasa adu-adu bacot ketik, Bro, ning medsos. Temu ae langsung, Bro, parani senggel, Bro, rasa mesilop. Tangan kosong. Dok, kenapa suka marah-marah? Abang mas kok kambing mau, Bro. Sabar, hoax covid. Ora tau dicekel kok karo polisi kok. Kene sabar, droplet ape ya sok negatif kok. Go komisi 9. Tantanganku ya. Debat karo aku ae. Rasa aku menkes. Kabeh anggota komisi 9 debat karo aku ae. Tertutup ra apa-apa debat ayo. Ayo, dhewean ayo, senggel ayo. Senggel, jen-jen. Ayo, gas. Udang aku ning DPR. Maju aku ijen. Rene pengawalan aku. Kowe kabeh aku. Debat aku. Bar debat tak jak ning puskesmas ya ICU. Rene Om Deddy. Aku sesone Sleman kok, rene podcast, rene konten aku. Pansos kok Amin siji. Weh, apa metakon apa nih? Ayo, DPR. Komisi 9, ayo. Senggel ning DPR. Ayo, apa? Penghinaan negara apa be? Ora penghinaan, adu debat. Seorang warga biasa, rakyat menantang Komisi 9 untuk debat di DPR. Maju kau. Saya akan bicarakan semuanya. Rakyat ini ora butuh drama, Bro. Wes enek solusi mbok tolak-tolak lho, tuh. Ya. Wes jelas. Ya, saya nganggep was covid vaksin waton kowe kabeh. Nek ora ngerti apa-apa mingkem, Bro. Ajar sih kene kuliah 5 tahun, suwe. Ora trimo, wong dalan, Bro. Wong dalan iso dadi dokter, aku ora dong bicarane. Demi cuan makane ora dong aku, wong dalan iso dadi dokter aku ora dong. Ya. Komisi 9 nih. Ya, rekam lah iki sampai ke. Ora nangis-nangis aku, ora nek matrai. Ayo kita adu diskusi Komisi 9 versus Tirta. Setelah adu diskusi, ayo teman-teman Komisi 9, saya ajak tur ICU sampai pakai hazmat, nanti cek pasiennya. Kalau sampean sampai nggak lihat pasien, wow berarti nggak abdol. Sampean cek pasien sama saya. Orang Lawangan, kita keliling nanti, banyak ratusan kabupaten, ya kan kaya raya. Ayolah, rakyat nih, dewean segel, rasa tiba-tiba. Dan untuk vaksin Sinovac, yo safety, yo certified 0,1 nganti 1% ning Indonesia, ya. Efikasi 65,3. Gratis sih. Sing go lansia Pfizer Moderna dilingsek kanggo direkture. Nek direkture bisa menjamin sertifikat aman, oke, Juli disuntikke. Rasa kangen cengkeman sing ra dong apa-apa. Ayo live debat DPR RI, ayo wani lah. Piye, Bro? Komisi 9, Bro. Amin siji nolak laga FG. Main goreng Tirta ben Radi. Yo Radi yo, goreng-gorengan ayo. Wong biasa ora relawan, ora digaji ora pemerintah. Wani yo. Kowe ora masake polisi TNI apa rahasia terus? Kowe ngerti ra sing rahasia iki sapa? Yang rahasia tiap hari itu polisi, TNI, Babinsa dan kawan-kawan. Sampean-sampean tuh gak kasihan po sama mereka. Mereka digaji tuh buat nangkep penjahat. Rahasia terus tiap hari itu bisa Covid mereka. Kalau nggak mau mereka rahasia terus, ayo divaksin aja, selesai. Sales vaksin, matamu sales vaksin. Aku lah digaji tuh, sales matamu ro. Rasa cangkeman ya radong. Ratrimo, rasa debat medsos ketemu ae. Masa debat medsos sih? Ya, ribet ngetik. Lanang kok medsos tok. Lanang ini ketemu. Kuwi tok. Assalamualaikum. Ya, titenono kabeh. Nek gelem sehat, trimo ae gratis.
rasa ditolak-tolak, rasa kakang drama. Politik beda karo Covid, beda. Ya, politik iki aja dilebokke Covid. Maksudku ngono kuwi. Covid aja mbok politisasi. Kowe nek nyalon 2024 rasa nganggo Covid, riding the wave. Kaya sepatu Kompas karo Kampes. Mumet, Bro. Tak kira drama gur sepatu Kampes Kompas, jebal Covid. Tak dadi Instagram TV. Sing nonton oke. Lho, live 14 Januari aku live vaksin. Yo. Kita nabeh. Oke, Komisi 9 undangan saya diterima ya. Ayo debat live Instagram ya. Dan saya yakin kalian dengar ini. Kemarin loh Bu Neti loh sesi Zoom sama saya. Bu Neti, saya ingat janjinya. Bu Neti, Komisi 9 DPR kemarin Bu Neti janji sama saya loh. Katanya Bu Neti akan edukasi dan kritis. Lah kok jebol Hamin siji nolak. Jadi yang benar mana Bu Neti? Ya, itu. Saya live 14 Januari dari jam 10 live vaksin. Saya live. Besok Pak Jokowi Dodo dulu kita tonton. Yang minta itu para DPR dan rakyat, Presiden disuntik. Pak Presiden sudah memenuhi kebijakan. Pak Presiden harus memenuhi apa kritik. Kalau salah kritik, kalau benar dukung. Jangan semua kebijakan kamu kritik. Kamu kritikus namanya. Ayo, Komisi 9. Tanda ini ya. Assalamualaikum.